Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kajian Al-Hikam bersama saya. Kita bersama-sama tabarukan dengan Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, karena memang di dalamnya berisi untayan-untayan hikmah yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa menjadi pegangan sekaligus menjadi inspirator ya bagi kita sekalian untuk memperbaiki diri, mengasah batin ya, sekaligus kemudian mengasah rasa kita untuk kemudian bisa menjadi muslim yang semakin baik di masa-masa sekarang dan yang akan datang. Kali ini kita akan masuk ke hikmah yang kelima, yang seperti sudah saya sampaikan beberapa kali dalam perjumpaan-perjumpaan berikutnya, bahwa hikmah ke-1 sampai dengan ke-6 ini saling berkelindan, saling berhubungan dengan fokus masing-masing, tetapi intinya adalah bagaimana kita mampu mengawali atau membuat fondasi diri kita ini kokoh begitu ya, untuk menjadi orang yang proporsional ya, menjaga keseimbangan antara ikhtiar dengan doa atau ikhtiar dengan tawakal. Hikmah yang kelima ini kita lihat begitu ya, memang secara spesifik kalau dalam Syarah Asy-Syarqawi memang menjadi atau dikhususkan atau ditujukan kepada mereka-mereka yang masuk dalam kategori murid ya, masuk dalam kategori orang yang memang sedang mencari jalan untuk menuju wusul kepada Allah. Tapi itu tidak berarti hanya khusus mereka-mereka. Kita bisa aktualisasikan, kita bisa kemudian kembangkan ya, atau kita lebarkan spektrumnya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita, apapun profesi kita, dan ya sekali apapun kita, siapapun kita dan apapun profesi yang kita geluti. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kelima berbunyi, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Diksi yang atau kalimat yang dipakai ya, ini seolah menyindir begitu ya, karena menggunakan kalimat yang juga paradoks begitu ya. Ijtihaduka utawi olehe nemen sapa sira ya, ijtihaduka utawi olehe nemen sira ya, atau utawi oleh sira nemen-nemen begitu ya, fima ing dalam barang dumina kang wis den tanggung apa mak laka maring sira. Jadi kesungguhan kita, kesungguhan kamu akan sesuatu yang sebetulnya sudah ditanggung gitu kan ya ini. Tapi kemudian wataksiru kalan utawi sembrono oleh sembrono sira. Taksir itu sembrono atau kekurangan ya. Wataksiru kalan utawi oleh sembrono sira fima ing dalam barang tuli bakang den supri apa mingka saking sira ya. Sebaliknya kita justru kurang abe dengan sesuatu yang justru diperintahkan atau dituntut dari kita ya. Iku dalilun menjadi indikator, iku dalilun tondo ala intimasil basirati mingka ingatase ya, kebusee moto batin ya, kebusee moto batin mingka saking sira. Jadi saya terjemahkan dulu ya dalam bahasa kita ya, bahwa kesungguhanmu akan sesuatu yang sebenarnya sudah nggak perlu sungguh-sungguh ya, sudah nggak perlu dirisaukan karena sudah ditanggung ya. Sementara kamu mengabaikan sesuatu yang justru dituntut dari kalian gitu ya. Jadi dalam sesuatu yang sudah ditanggung kita sangat bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan, sebenarnya sebaliknya terhadap sesuatu yang sebenarnya kita diperintah ya, kita diperintah kemudian memperbaiki untuk melaksanakan dengan sepenuh hati, kita malah mengabaikan. Itu artinya kita ini ya, mata batin kita ini masih buram gitu ya. Itu menjadi indikator bahwa mata batin kita itu masih buram kalau kita seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tadi. Ini tentu bisa menjadi cermin bagi kita sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa
kita katakanlah, mohon maaf kalau saya meminjam ya dunia birokrasi begitu ya. Kalau kita menerima amanat, tentu sesuai dengan level masing-masing ya. Dalam pertemuan keempat sudah saya singgung, ada level staff, kemudian di atasnya adalah pengawas, lalu di atasnya lagi ada administrator, lalu ada tinggi pratama, dan kemudian di atasnya lagi ada pimpinan tinggi madya. Tentu itu mewakili level sekaligus tanggung jawab ya, sekaligus jenis pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi begitu ya, mestinya masing-masing level tadi ini kan punya tuntutan, punya tanggung jawab, sekaligus punya target yang memang sudah diatur sedemikian rupa di dalam organisasi melalui peraturan pemerintah lah, melalui kebijakan pimpinan lah ya, whatever the names are dari kebijakan-kebijakan itu. Nah, faktanya begitu ya, terhadap hal-hal yang dituntut ini malah justru tadi ya tidak begitu fokus, malah justru terkesan abe gitu ya, lempar tanggung jawab gitu ya, rebutan emoh nek cara Jawa gitu ya. Nah, ini justru menjadi kontraproduktif. Karena sesuatu yang sifatnya sudah ditanggung, ini dikaitkan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Sesuatu yang ditanggung itu apa sih? Ternyata pengertian dominan laki ini adalah nasib sekaligus rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi untuk melegitimasi ya dari apa yang saya sampaikan secara sekilas, kita bacakan dulu syarahnya, nanti saya akan tambahkan lagi penjelasannya. Ai takafala ya tegese nanggung, ai takafala tegese nanggung sapa Allah Gusti Allah laka maring sira bihi kelawan ma wa huwa utawi ma iku arisku rezeki tafaddulan hale luweh ya, minhu saking Gusti Allah wa ihsanan lan hale bagus. Jadi rezeki yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita itu adalah sifatnya fadilah, atau ya sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang baik ya, anugerah yang sudah diberikan Allah kepada kita, sekaligus juga sebagai sesuatu yang baik begitu ya. Mengapa ini kemudian dikaitkan dengan rezeki begitu ya? Karena tentu kemudian pensyarih menghubungkan dengan ayat Al-Qur'an dari Al-Ankabut ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin min dabbatin lan pirang-pirang utawi raja kaya iku la tahmilu ora iso nanggung apa dabbah rizqaha ing rizkine dabbah. Allahu ta'ala Gusti Allah iku yarzuquha zat kang rezekeni ha ing dabbah wa iyyakum lan ing awak ira. Jadi wa ka'ayyim min dabbatin ya la tahmilu rizqaha, begitu banyak makhluk Allah begitu ya, ini sampai kita nggak bisa berpikir, nggak bisa menghitung ya, sampai kita tidak bisa mengidentifikasi bagaimana mereka mendapatkan rezeki dan bagaimana cara mereka makhluk Allah mendapatkan rezeki. Ternyata Allah menjamin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Apalagi kita sebagai orang yang hayawanun natik ya, makhluk ya, hewan yang bisa berbicara, yang punya akal, yang punya keahlian, yang punya potensi, yang punya keunggulan kompetitif gitu ya, kira-kira sekaligus keunggulan komparatif gitu ya istilahnya. Maka tentu tidak ada sesuatu yang meragukan dari diri kita bahwa kita hidup ini kemudian pasti dicukupi rezekinya. Nah, karena sudah dicukupi, tidak usah kemudian kita bersungguh-sungguh di wilayah itu. Tidak ada gunanya, wong sudah ditanggung, udah bersungguh-sungguh. Sebaliknya, justru terhadap sesuatu yang diminta, ya, diperintahkan, bahkan dituntut dari kita untuk profesional, untuk penuh dedikasi, untuk memberikan yang terbaik dari yang kita miliki ini, kita malah justru ape, gitu ya. Sehingga hikmah ini ya menjadi pelecut bagi kita sekalian agar ya sekali lagi agar kemudian kita
harus ya, berlaku yang sebaliknya terhadap yang dituntut ya, kepada kita ini. Ya kita mesti harus optimal, harus betul-betul mampu menunjukkan diri bahwa kita ini memang punya peran yang signifikan dan peran kita itu sangat manfaat. Kalau kita hubungkan dengan teori kepemimpinan begitu ya, kalau kita belajar tentang manajemen lah begitu, manajemen organisasi, saya justru terinspirasi dengan nasihat ya atau iktibar ya ketika kita membaca ilmu-ilmu gramatikal bahasa Arab, nahwu shorof ya. Ibnu Malik mengatakan wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il zohar fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu ada dua, fa'il yang zohir maupun fa'il yang mustatir. Dalam bahasa organisasi ya, setiap aktivitas itu ada aktornya ya. Ini kaitannya dengan teori kepemimpinan dalam dunia iktibar yang bisa kita ambil dari nasihat ulama tadi. Seorang pemimpin, aktor itu ada dua. Satu adalah aktor yang visible, yang memang kelihatan dan itu dibatasi oleh tusi ya. Tadi ya ada levelingnya ya. Seorang pimpinan tinggi media ya tentu berbeda dengan pratama, berbeda lagi dengan administrator, jabatan administrator, berbeda lagi dengan jabatan pengawas karena ada levelingnya tadi. Yang membedakan tentu adalah coveragenya, tanggung jawabnya sekaligus responsibility-nya. Nah, ini semua diatur dengan fa'il atau aktor-aktor yang visible tadi itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tetapi ya dalam iktibar tadi itu ada fa'il dalam jenis yang lain, jadi fa'il yang mustatir atau fa'il yang invisible. Maka dalam sebuah organisasi ya ketika misalnya ada rapat pimpinan misalnya ya, maka karena rapat pimpinan adalah rapat untuk forum musyawarah untuk mendapatkan gagasan, mendapatkan input, mendapatkan masukan ya, maka seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar masukan dari siapapun tanpa kemudian melihat hierarki ya dari suara yang menyuarakan. Artinya boleh jadi suara itu datang dari pengawas begitu ya, jabatan pengawas maksud saya. Atau boleh jadi datang dari administrator misalnya, tetapi ternyata sangat substantif karena mereka secara teknis sangat menguasai itu sehingga pimpinan mesti harus arif ketika ada masukan yang baik dari mereka, maka tentu kemudian ini dijadikan sebagai pijakan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Dan ini juga kalau kemudian kita kaitkan dengan mengapa ada jabatan fungsional bernama analis kebijakan. Jadi analis kebijakan adalah tentu mereka-mereka yang bertugas untuk membaca kebijakan lalu menguji kebijakan itu. Sehingga ketika misalnya ditemukan diskrepansi atau jarak antara kebijakan dengan realitasnya di lapangan, maka tentu perlu ada evaluasi terhadap kebijakan itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi gitu ya, kaidah atau nasihat ini di hikmah yang kelima ini ya, bahwa kita ini dituntut untuk justru mengoptimalkan sesuatu yang diperintahkan atau yang diminta untuk dimaksimalkan, sementara tidak perlu kemudian terlalu memikirkan apalagi mengusahakan yang sungguh-sungguh sesuatu yang sudah ditanggung begitu ya, sehingga tidak terjadi anomali gitu ya. Nah, diksi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah ini, ijtihaduka fima duminalaka. Kalau kita masih seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kita bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah lazim, sudah ada yang nanggung. Kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, yang pengertiannya tadi secara eksplisit adalah rezeki gitu ya. Sementara kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab adalah sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sesuatu yang dibebankan kepada kita, malah kita abaikan. Wa taksiruka fima tuliba minka. Kalau kita masih seperti itu ya, berebut, mengusahakan dan berjuang mati-matian untuk sesuatu yang sudah ditanggung tadi itu, tapi mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab, maka kalau kita masih seperti itu, naudzubillah, kita adalah orang yang masih buta mata batinnya, kebusak moto batinnya. Nah, di sini nih. Nah, oleh karena itu
Apa yang dimaksud dengan penjelasan ya untuk melegitimasi ya dari apa yang tadi saya sampaikan? Saya perlu untuk membacakan syarahnya. Saya bacakan dulu, nanti kemudian saya terjemahkan, saya tarkibi, saya terjemahkan, dan kemudian saya uraikan. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi qutil arwahi wa huwa dzikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi la qutul asbahi li'annahu qa'imun bihi ghairuhu wa huwa maulahu. Fal matlubu utawi kang den suprih atau yang dikehendaki atau yang diperintahkan minal muridi saking wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah iku asa'yu melaku gitu ya. Fi qutil arwahi ing dalem mencari kekuatan ruh ya. Jadi mengisi kesehatan ruhani begitu ya. Wa huwa utawi qutul arwah iku zikrul maula, zikir maring Gusti Allah. Senantiasa zikir, senantiasa kemudian muraqabah, senantiasa kemudian melaksanakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi'lu malan nglakoni barang yuqaribu kang nyaketaken ilaihi apa ma ilaihi maring Gusti masing al maula maring Gusti Allah. Sekaligus melaksanakan aktivitas yang kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi saya lanjutkan. Jadi sekaligus melakukan aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya. Lalu penjelasan dalilun ala intimasil basirati minka, jadi kebusee mata batin, begitu ya. Yang dimaksud mata batin di sini apa? Wahia, ya, anapun utawi basiratun al basirah iku ainun moto fil qalbi dalam hati. Jadi mata yang ada di dalam hati tudriku kang iso ningali opo basirah al umurul maknawiyata ing perkara-perkara ing pirang-pirang perkara kang bangsa maknawi kama annal basara kaya sak temene ainun atau meripat fisik ya yudriku kang iso ningali opo basar al umurul maksusata ing pira-pira perkara kang den indra, begitu ya. Jadi sekaligus saya lanjutkan dulu. Wafi takbiri hilan ing dalam takbire Ibnu Athaillah sakan dari bil ijtihad kalawan ijtihad. Mengapa menggunakan ijtihaduka ya, menggunakan diksi ijtihad ya. Isyaratun utawi isyarah ila anna talaba rizki min ghairi ijtihadin la ba'sa bihi. Isyaratun utawi isyarah ila anna talaba rizki tumeka maring sak temene golek rezeki min ghairi ijtihadin tanpa harus bersungguh-sungguh banget ya, tanpa harus nemen-nemen banget oleh golek rezeki. Iku la ba'sa bihi ora apa-apa, ndak membahayakan begitu ya. Lil muridi wala yadulan ora nuduhaken ala intimasi basirati lan ora nuduhaken ing atase kebuseke mata batine murid. Jadi kalau sekedar berusaha mencari rezeki yang wajar sebagaimana yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya tentu tidak masuk dalam kategori intimas ya, tidak masuk dalam kategori mata batinnya akan terhapus, karena itu ya kerja biasa mencari rezeki yang wajar sebagaimana juga orang-orang mencari ridho, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada diksi yang dipakai ya, mengapa menggunakan ijtihad di sini, karena pengertian ijtihad kalau kita hubungkan dengan usul fikih itu kan badlul wus'i ya, mengerahkan segenap kemampuan ya istilahnya kan, mengerahkan segala kemampuan yang ada dalam diri. Jadi pengertiannya adalah kalau orang mengerahkan segenap kemampuan, seluruh energi yang dimiliki, tapi untuk sesuatu yang sudah jelas, yang sudah ditanggung ya, siapa yang nanggung ya Allah tadi, apa yang ditanggung yang rezeki tadi itu ya menjadi muspro begitu ya. Sementara mengabaikan sesuatu yang diminta atau yang diperintahkan. Sehingga tentu pengertian yang bisa kita ambil dari ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka lima tuliba fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka ini, kalau kita melakukan yang hal-hal sungguh-sungguh dua-duanya ya maka tentu meskipun itu yang tidak disarankan ya masih dalam kategori yang masih dimaklumi, sama-sama serius maksud saya gitu ya. Serius di dalam berupaya dalam mencari rezeki, monggo asalkan hal-hal yang justru diperintahkan ini jangan diabaikan atau jangan apalagi sampai ditinggalkan. Syukur-syukur tadi perimbangannya, persentasenya ya kalau sudah ditanggung ya biasa saja gitu ya, nggak usah sampai pada level ijtihad ya tuh
badlul wus'i tadi itu. Sementara kemudian yang perlu badlul wus'i adalah mengerahkan semua kemampuan, kapasitas, dan prestasi yang kita miliki untuk tugas-tugas yang kita emban tadi, agar kemudian tugas-tugas yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik untuk memberikan kontribusi terbaik dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.